Ya, baik. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah pengantar ilmu budaya dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Branjang Sena sebagai moderator presentasi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Putri Mahmudah, Asri Lestari, Lintang Cipta Rahma, dan Arif Wicaksono. Oke, kali ini kami selaku kelompok Feminisme 3 akan membawakan materi yaitu yang mencakup tentang feminisme. Baik, selanjutnya agar mempersingkat waktu untuk para penyaji bisa membacakan materi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang pertama ada sejarah feminisme. Di Indonesia sejarah feminisme dapat kita temukan pada sosok R.A. Kartini, yang dimana pada masa kolonial, bangsa pribumi khususnya untuk perempuan mendapatkan diskriminasi. Namun R.A. Kartini dapat memperjuangkan hak-hak perempuan pada masa itu. R.A. Kartini yang hidup di abad 19 di Indonesia telah menjadi model yang melegenda. Banyak wanita Indonesia menjadikannya sebagai paradigma kekuatan pergerakan menuju kesetaraan. Prasangka-prasangka tentang jejak filosofis yang ditularkan R.A. Kartini di Indonesia menjadi sedemikian menarik dengan memiliki keberagaman gerakan feminisme dunia. Istilah feminisme sering menimbulkan prasangka, stigma, stereotip yang pada dasarnya lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai arti feminisme yang sesungguhnya. Pandangan bahwa feminis datang dari Barat adalah salah, tetapi istilah feminis dan konseptualisasi mungkin datang dari Barat bisa dibenarkan. Hal ini terlihat dari ketidaksengajaan yang mungkin sejarah feminis yang telah dimulai pada abad 18 oleh R.A. Kartini. Beberapa hal yang kemungkinan mengimplikasikan pada kesetaraan hak yang sama atas pendidikan bagi anak-anak perempuan pribumi pada aristokrasi kolonial dan keprimitifan paham pribumi terhadap posisi perempuan. Sebenarnya setiap orang yang menyadari adanya ketidakadilan atau diskriminasi yang dialami oleh perempuan karena jenis kelaminnya dan mau melakukan sesuatu untuk mengakhiri ketidakadilan atau diskriminasi tersebut pada dasarnya dapat disebut feminis. Analisa mengenai akar diskriminasi terhadap perempuan menimbulkan berbagai aliran para feminis itu sendiri, yang dikenal dengan istilah feminisme. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran feminisme di era 70-an. Yang pertama, bahwa perempuan mengalami penindasan dan yang menindas adalah laki-laki. Kekuasaan laki-laki harus dikenali dan dimengerti, dan tidak boleh direduksi menjadi kekuasaan kapitalis, misalnya. Yang kedua, ada banyaknya diskriminasi oleh masyarakat tentang perbedaan gender di masyarakat. Bahwa perbedaan gender yang sering disebut maskulin dan feminin sepenuhnya adalah konstruksi sosial atau ciptaan oleh masyarakat. Sebenarnya tidak atas dasar perbedaan alami perempuan dan laki-laki. Maka yang diperlukan adalah penghapusan peran perempuan dan laki-laki yang diciptakan oleh masyarakat di atas tadi. Selanjutnya ada penindasan kepada perempuan sangat banyak melebihi penindasan lainnya. Eh, maaf, bahwa penindasan oleh laki-laki adalah yang paling utama dari seluruh bentuk penindasan lainnya, di mana hal ini menjadi suatu pola penindasan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, untuk penyaji selanjutnya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Nah, untuk teori feminisme ada beberapa aliran. Yang pertama adalah feminisme liberal. Pemikiran ini menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dan juga untuk mendorong penghargaan terhadap hak individu. Feminisme liberal merayakan rasionalitas dan otonomi perempuan atas tubuhnya. Nah, untuk yang kedua, feminisme radikal. Feminisme radikal di mana mereka berpikir bahwa feminisme ini timbul dari kultur seksisme dan diskriminasi sosial berdasarkan jenis kelamin.
Feminisme ini lahir pada tahun 60-an di Barat. Kelompok penganut paham radikal ini beranggapan bahwa penindasan kepada perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Yang ketiga, feminisme Marxis. Feminisme Marxis ini menyatakan bahwa kapitalisme merupakan akar dari segala opresi perempuan. Aliran tersebut memandang feminisme bersumber pada penindasan perempuan bersumber dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Mereka tidak memandang patriarki dan kaum laki-laki merupakan sebuah masalah. Yang keempat, feminisme sosialis. Fakih berpendapat aliran ini merupakan penindasan sebagai suatu konsekuensi baik penindasan kelas maupun penindasan patriarkis. Bagi mereka penindasan tersebut bagaimana penindasan terhadap perempuan jadi di kelas manapun. Bahkan sebuah revolusi sosial tidak dapat dengan gampang menaikkan posisi perempuan. Untuk yang kelima, aliran feminisme postmodern. Campbell berpendapat feminisme postmodern berhubungan dengan gagasan-gagasan perilaku-perilaku yang menolak atau mengabaikan gagasan feminis tahun 1960-an dan dekade-dekade berikutnya. Mereka yang kecewa atas pembangunan modernisme yang telah mengeliminasi perempuan dalam ruang publik dan konstruksi sosial. Nah, untuk aliran yang terakhir, feminisme psikoanalisis. Tong berpendapat bahwa feminisme psikoanalisis percaya bahwa fundamental atas cara bertindak perempuan berakar dalam psike perempuan, terutama dalam cara berpikir perempuan. Pada feminis ini merekomendasikan bahwa harus bergerak maju ke arah masyarakat androgin, di mana masyarakat seutuhnya merupakan campuran sifat-sifat feminim dan maskulin. Nah, untuk slide berikutnya, waktu dan tempat saya usulkan untuk anggota selanjutnya. Terima kasih. Ya, untuk penyaji selanjutnya bisa melanjutkan presentasi kita. Oke, selanjutnya gender dan permasalahannya. Pendiskriminasian kepada perempuan sangat banyak terjadi, mulai dari bidang pekerjaan, lingkungan sosial, bahkan dalam lingkungan keluarga. Hal itu yang menjadi permasalahan utamanya di mana gender laki-laki lebih diuntungkan. Maaf, sedikit ada kendala ini sinyalnya. Baik, selanjutnya feminisme dalam buku A Room of One's Own karya Virginia Woolf. Yang pertama yaitu berkembangnya teknik kontrasepsi yang memungkinkan perempuan melepaskan diri dari kekuasaan laki-laki. Yang kedua, radikalisasi politik khususnya sebagai akibat Perang Vietnam. Yang ketiga, lahirnya gerakan pembebasan dari ikatan-ikatan tradisional, misalnya Ikatan Gereja, Ikatan Kulit Hitam Amerika, Ikatan Intelektualitas, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sekularisasi dengan indikasi menurunnya wibawa agama dalam segala bidang kehidupan. Yang kelima, reaksi terhadap pendekatan karya sastra yang mengasingkan karya dari struktur sosial. Yang keenam, perkembangan pendidikan yang memberikan ruang sama pada perempuan. Dan yang terakhir, ketidakpuasan terhadap teori dan praktik ideologi Marxisme ortodoks. Baik, saya serahkan ke moderator kembali. Terima kasih. Baik, Kak As, bisa untuk dilanjutkan ke slide selanjutnya. Untuk deskripsi karya, di sini saya akan menjelaskannya. Saya akan menjelaskan hubungan feminisme dengan karya seni tersebut. Karya seni tersebut berjudul Original Woman yang dibuat oleh Tom Rocha pada tahun 2018. Ketika kita melihat dengan seksama, karya seni tersebut memiliki makna yang dalam terhadap perempuan.
Lukisan itu dapat membawa emosi jiwa kita ke dalam suasana kesedihan yang dirasakan wanita tersebut. Pada bagian background, terdapat refleksi bayangan seorang laki-laki yang sedang menganiaya perempuan. Terlihat juga pecahan kaca dan darah yang mengalir yang mempresentasikan tentang diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Diharapkan ketika melihat karya seni tersebut, masyarakat bisa menjunjung tinggi nilai-nilai moral terhadap perempuan. Karena sejatinya semua gender memiliki hak yang sama dalam bermasyarakat. Inti dari karya tersebut agar kita sebagai laki-laki harus menyayangi serta melindungi wanita, bukan merusak apalagi melukainya. Ya baik, untuk selanjutnya untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Kak Lintang. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan pada materi feminis ini adalah sejarah feminis di Indonesia dapat kita temukan pada sosok R.A. Kartini, karena beliaulah perempuan-perempuan pribumi mendapatkan hak-hak perempuan sehingga dapat keluar dari diskriminasi pada masa itu. Pendiskriminasian pada perempuan sangat banyak terjadi, seperti di lingkungan sosial, bahkan dalam lingkungan keluarga sekalipun. Itu halnya menjadi permasalahan utama di mana gender laki-laki lebih diuntungkan. Gender adalah suatu istilah konsep yang tidak sama dengan seks atau jenis kelamin. Gender adalah seperangkat peran yang diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan yang disosialisasikan melalui proses sosial budaya. Gender adalah atribut yang diletakkan, dimodifikasi, dan dilembagakan secara sosial maupun kultural kepada perempuan dan laki-laki. Untuk mengakhiri ketidakadilan atau diskriminasi tersebut, pada dasarnya dapat disebut feminis. Analisa mengenai akar diskriminasi terhadap perempuan menimbulkan berbagai aliran para feminis itu sendiri, yaitu dikenal dengan istilah feminisme. Pada tataran ini, Stinarti mengungkapkan bahwa gerakan feminisme banyak memiliki kesamaan dengan strukturalisme atau Marxisme dalam cakupan maupun rentang tema dan permasalahan yang dibahas. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk para penyaji atas presentasinya. Oke, demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah memulai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.